Kehutanan dan pertanian merupakan tulang punggung masyarakat, baik pedesaan maupun perkotaan. Pemilik lahan menanam pohon dan tanaman pertanian, serta pabrik memproduksi kayu dengan semua produk tersebut. Namun, produk itu sendiri memiliki nilai tertinggi, di mana serat kayu yang memiliki nilai jual tinggi diolah oleh pabrik menjadi kayu dan kertas. Bahan sisa seperti pucuk dan dahan, kulit dan serpihan kayu, serta serbuk gergaji disebut dengan biomasa. Beberapa petani kesulitan untuk mengolah kembali biomasa tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka memilih untuk membakar biomasa tersebut. Namun, ada juga yang membuangnya ke tempat sampah di mana biomasa tersebut akan terurai dengan sendirinya. Kedua metode yang dilakukan tersebut dapat menyebabkan emisi karbon dioksida dan metana. Namun ada metode yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengolah biomasa tersebut menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Biomasa tidak hanya menciptakan produk energi yang ramah lingkungan, namun penggunaan kembali bahan limbah ini dapat memerangi perubahan iklim serta menjaga bumi. Seperti namanya, jadi kelompok riset kita itu senyawa kimia bio, di mana menghasilkan berbagai senyawa kimia dan biofuel dengan memanfaatkan limbah-limbah biomasa. Nah, jadi salah satunya yang paling besar kan adalah kelapa sawit ya. Kita punya sekitar 16 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan sekitar 45 juta ton CPO per tahun. Nah, potensi tandan kosongnya sendiri itu sekitar 26 juta ton per tahun dry base, atau sekitar 50 juta ton per tahun ya. Nah, oleh karena itu perlu pemanfaatan. Saat ini sendiri tandan kosong sawit itu di pabrik CPO itu kan di sebagian itu dibakar ya, di boiler. Ya, betul. Di boiler. Tapi sebagian lainnya itu masih banyak hanya dibiarkan di lapangan. Nah, oleh karena itu dengan memanfaatkan teknologi yang kita teliti ini, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mempunyai nilai ekonomis. Bioetanol itu kan dihasilkan dari gula. Gula dihasilkan dari selulus. Nah, dalam biomasa itu, semua biomasa itu kan secara kimia dia terdiri dari selulus, hemiselulus, dan lignin. Nah, selulusnya itu kita ambil, ligninnya kita buang. Nah, bagaimana caranya itu dengan NaOH. Jadi ligninnya didelignifikasi menggunakan NaOH. Kemudian setelah selulusnya kita dapat, selulusnya dipotong-potong dengan enzim selulase jadi gula. Kemudian setelah jadi gula difermentasi dengan yeast Saccharomyces cerevisiae menjadi etanol. Mulai tandan kosong, kemudian pre-treatment ditambahkan NaOH, ini kan ada lignin ya, yang hitam, kemudian disakarifikasi dan fermentasi, kemudian didestilasi dan dehidrasi, itu dihasilkanlah bioetanol fuel grade. Kalau pre-treatment itu kan perlakuan awal ya. Jadi yang sudah dilakukan tuh sebetulnya banyak sekali. Ada metode kimia, metode biologi, dan metode secara fisik. Misalnya secara fisik itu size-nya dikecilkan atau dicacah sehingga kontak dengan NaOH akan semakin lebar ya. Secara kimianya dengan berbagai chemical, tidak hanya NaOH sebetulnya yang sudah kita coba, seperti asam juga, sama asam sulfat dan lain-lain. Kemudian secara biologi itu dengan berbagai jamur, di lab ini juga dilakukan riset dengan jamur. Jadi jamur itu lebih ramah lingkungan karena tidak ada penggunaan bahan kimia. Seperti itu. Jadi banyak sekali metode pre-treatment.
yang kita lakukan risetnya gitu. Itu kan kalau riset itu sesuai dengan reaktor yang kita punya ya. Ya, betul. Nah, kita punya skala pilot yang ini besar di depan kita ini yang besar tuh. Ya. Itu sistem batch ya, satu kali masuk itu 50 kg. 50. Dry base ya. Dry base itu. Ya. Oh, oke. Kita juga sebetulnya punya yang di depannya tuh yang kecil tuh sistem continue. Oh, continue. Jadi itu bisa terus menerus. Ya, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Misalnya yang saat ini limbahnya itu dari salah perusahaannya ada di Sulawesi itu PT MPA ya, Palmira Agri. Kemudian ada DSN di Kalimantan. Juga kita ada mitra itu di Cikasungka yang di Jawa Barat. Iya. Jadi memang ada beberapa kita kerjasama dengan perusahaan plantation dan CPO gitu. Bioetanol sendiri kita menghasilkan yield 10-15%. Tapi ya mungkin sekitar 10% ya yang itu etanol kemurnian tinggi. Kemurnian tinggi. Iya, jadi dari 1 ton tandan kosong itu didapatkan sekitar 100 liter ya. Iya. 100 liter bioetanol fuel grade. Fuel grade. Fuel grade itu kemurniannya 99,5 minimal. 99,5 minimal. Kemudian ini setelah proses delignifikasi ini ada pulp, jadi seperti ini deh. Ini seperti ini. Nah, ini yang selulosa. Oh, ini mungkin sekitar 70%-an selulosanya. Ini nanti yang dikasih enzim selulase. Oke. Ada di sebelah sini nih. Nah, ini produk hidrolisis ya. Nah, ini setelah hidrolisis ini gula nih, cairan gula, glukos ya, glukos, jailose itu isinya itu. Kemudian setelah ini difermentasi seperti ini nih, ini mungkin gulanya itu sekitar 7%-an nih di sini. Dari sini baru menjadi produk utama. Nah, ini etanol ini 99,4 ya, sampai 99,5. Mungkin yang ini ya. Nah, ini 99,8 nih. Bagi lingkungan, biofuel itu kan ramah lingkungan ya, karena dia kan emisi CO2-nya lebih rendah dibanding bensin. Dia kan secara struktur kimia kan C2H5OH. Kalau bensin kan C8 atau C9 gitu ya. Jadi unsur karbonnya lebih sedikit. Jadi dia lebih emisi CO2-nya lebih sedikit, jadi sehingga lebih ramah lingkungan. Dari segi ekonomi memang proses ini masih kalau dibandingkan dengan bensin tuh masih lebih mahal. Tapi apabila bioetanol itu kita gunakan sebagai yang pure analisis atau untuk yang pemakaiannya instrumen untuk di laboratorium, itu sebenarnya masih harganya itu masih masuk gitu ya untuk diproduksi. Jadi salah satu limbah utama dalam proses pembuatan bioetanol itu adalah pada tahap delignifikasi, di mana kita mencampurkan NaOH
Nah, setelah selesai delignifikasi, NaOH-nya itu kan dipisahkan padatan dengan cairan. Cairannya itu namanya black liquor atau lindi hitam, itu mempunyai kebasaan tinggi sekitar 12. Nah, ini tapi dia itu mengandung banyak sekali lignin. Sehingga kita biasanya ligninnya kita ambil, kita endapkan pada pH 2. Nah, ligninnya sendiri menjadi berbagai macam material. Misalnya salah satunya yang kita lakukan riset itu menjadi adsorber untuk logam berat. Sebetulnya kalau bahan bakar ini kan kalau di Indonesia itu boleh dibilang dikuasai oleh Pertamina kan untuk pemasarannya. Jadi mau nggak mau harus ada kerjasama. Salah satunya mungkin bisa dilihat di foto ini di belakang. Itu tuh Fortuner yang menggunakan bahan bakar etanol 100%. Etanol 100%. Iya ya, di mesinnya. Itu kerjasama dengan Toyota Astra Motor, kemudian itu yang memasukkan bioetanolnya itu Vice President RRTI Pertamina. Itu kita sudah sampai ke sana tahapan. Tapi memang untuk komersialisasi real itu belum. Belum. Karena harga keekonomisannya kayaknya masih jauh di atas bensin ya, Pertalite maupun Pertamax. Produk-produk kita itu bisa komersialisasi gitu ya harapannya. Misalkan dalam riset itu ada tingkat kesiapterapan teknologi ya, TKT. Nah, TKT-nya itu kita harapkan mempunyai TKT yang tinggi, dari 1 sampai 9 itu mungkin 6 atau 7, sehingga kita bisa bekerja sama dengan mitra untuk mengkomersialisasikan hasil-hasil riset kita itu. Salah satu permasalahan utama di produksi bioetanol generasi kedua itu adalah harga keekonomisannya. Jadi kita harus menurunkan harga tersebut. Bagaimana caranya? Salah satunya kalau ini dibikin pabrik itu tidak bisa pabrik itu berdiri sendiri. Dia harus digandeng dengan pabrik, katakanlah pabrik CPO, karena bahan bakunya kan dari tandang kosong sawit ya. Atau pabrik pulp misalnya. Sehingga proses pulpingnya kan udah sejalan. Jadi dia nggak bisa stand alone ya, si pabrik bioetanol itu harus dikombinasi dengan pabrik lain untuk menurunkan harga dari si biaya produksi. Itulah hasil dari wawancara kita berdua mengenai pengolahan kembali limbah biomasa dari tandan kosong kelapa sawit. Gimana? Seru kan? Oke, sekian video dari kita berdua untuk hari ini. Terima kasih.